Hai hai hai, halo anak-anak semuanya. Selamat pagi. Good morning everyone. Good morning my student. Yeay, anak-anak, hari ini kembali lagi bersama Ibu Guru di pembelajaran tematik kelas 4 tema 2 subtema 2 pembelajaran yang keenam. Nah, anak-anak, hari ini kita masuk lagi ke pembelajaran terakhir, yaitu pembelajaran keenam. Kemarin kita sudah belajar di pembelajaran 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, hari ini kita akan menyelesaikan subtema yang kedua di pembelajaran yang terakhir, yaitu pembelajaran keenam. Bagaimana anak-anak, sudah siap untuk belajar? Iya, sudah ya. Selalu bersemangat ya anak-anak ibu di rumah. Karena setiap harinya ibu guru juga akan terus bersemangat untuk memberikan materi kepada kalian untuk kalian belajar di rumah. Nah, anak-anak, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, ibu guru akan mengajak kalian untuk berdoa bersama-sama. Nah, perhatikan di sini ibu guru sudah siapkan doa Bapa kami ya. Nah, di sini ada doa Bapa kami, yaitu dalam bentuk dalam bentuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Nanti kita akan berdoa bersama-sama doa Bapa kami di bagian bahasa Indonesia. Nanti anak-anak bisa belajar juga di bagian bahasa Inggris di rumah ya. Nah, oke anak-anak, sekarang langsung saja untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita siapkan diri untuk berdoa. Kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan memasukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, terima kasih karena sudah berdoa bersama Ibu Guru hari ini. Dan sekarang langsung saja kalian ambil buku ya. Buku tema dan buku LKS-nya buka halaman 91 di buku tema dan di buku LKS-nya halaman 62. Nah, tetapi sebelumnya Ibu Guru akan menjelaskan susunan materi kita pada pagi hari ini. Materi yang pertama, kita akan belajar tentang ciri-ciri poster. Yang kedua, itu tentang hak dan kewajiban di rumah serta di sekolah. Dan yang terakhir itu adalah kampanye menghemat energi. Nah, jadi anak-anak, ini adalah ketiga materi yang akan kita pelajari di tema 2, subtema 2, pembelajaran ke-6, yaitu pembelajaran terakhir. Oke, sekarang langsung saja ambil buku LKS kalian ya. Kita akan melihat pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang ciri-ciri poster di halaman 62. Nah, perhatikan baik-baik pengertian dari poster. Apa yang kamu ketahui tentang poster? Nah, anak-anak, siapa yang tahu di sini apa yang dimaksud dengan poster? Apakah kalian pernah melihat poster dan apakah kalian pernah membuat sebuah poster? Nah, anak-anak, ini adalah pengertian tentang poster. Ya. Jadi, poster adalah sebuah karya seni yang memuat komposisi huruf dan gambar. Ya. Poster biasanya dibuat di atas kertas berukuran besar yang ditempelkan pada tempat strategis agar terlihat banyak orang. Secara umum, tujuan dan maksud dibuatnya poster adalah sebagai media publikasi agar masyarakat dapat membacanya dan melakukan sesuatu sesuai dengan yang ada dalam poster tersebut. Nah, jadi anak-anak, tujuan dari poster itu adalah sebagai media publikasi ya, agar masyarakat dapat membaca dan melakukan sesuatu sesuai dengan arahan dari poster tersebut ya. Kemudian yang selanjutnya, ciri-ciri dari sebuah poster ya. Nah, ciri-ciri yang pertama,
dipasang di tempat umum atau di tempat yang banyak dikunjungi atau dilewati oleh orang banyak, yaitu di tempat umum. Kemudian yang kedua, ukuran gambarnya harus besar agar nampak atau terlihat jelas oleh semua orang. Kemudian teks dan gambarnya juga harus terlihat jelas. Dan bahasanya juga harus singkat dan padat. Nah, anak-anak, ini adalah ciri-ciri sebuah poster, ya. Agar poster tersebut ya bisa dilihat oleh semua orang dan bisa diketahui oleh semua orang dan menarik, maka kita harus memenuhi ciri-ciri tersebut, ya. Jadi di sini ada 4 ciri-ciri poster. Kemudian yang selanjutnya, langkah-langkah untuk membuat sebuah poster. Nah, anak-anak perhatikan, di sini ada beberapa langkah yang harus kita tempuh atau kita lakukan untuk membuat sebuah poster. Yang pertama, kita harus menentukan subjek yang akan dijadikan poster. Ya, subjek atau misalnya sasaran apa yang akan kita jadikan poster, ya. Nah, kita ingin misalnya meneliti tentang apa, kemudian posternya itu tentang apa, ya. Nah, itu dia. Kemudian merumuskan pesan yang ingin disampaikan. Nah, tujuan untuk kita membuat poster itu tadi, apa sih pesan yang ingin kita sampaikan lewat poster yang sudah kita buat tadi? Nah, jadi di situ kita harus menuliskan, ya, apa saja pesan yang akan kita sampaikan dari poster yang sudah kita buat tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya, menyusun kalimat yang jelas dan singkat. Nah, selain kita menuliskan pesan, kita juga harus menyusun kalimat yang jelas dan singkat sehingga bisa dimengerti oleh banyak orang atau masyarakat umum. Kemudian yang selanjutnya, menuliskan dengan huruf besar dan warna yang menarik. Nah, jadi agar poster tersebut, ya, pesan serta kalimat yang jelas dan singkat tadi bisa dimengerti dan dilihat oleh banyak orang, ya. Nah, kita harus menggunakan huruf yang besar. Kemudian warnanya juga harus sinkron atau warnanya harus sesuai, jadi tidak tabrakan, ya. Jadi antara penulisan hurufnya, ya, kemudian dengan warnanya itu harus menarik, harus menyatu, ya, tidak tabrakan atau bentrok gitu. Ini adalah langkah-langkah dalam membuat sebuah poster. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan melihat di bagian 63, ya, itu di buku LKS kalian, kita masuk kepada pembelajaran PPKN, ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Nah, kita akan melihat. Nah, ini adalah pengertian hak. Silahkan nanti anak-anak tulis di buku catatannya, ya. Nah, hak adalah sesuatu yang layak diterima. Adapun kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Ya, jadi setiap manusia memiliki hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga. Kamu juga memiliki hak dan kewajiban, ya. Nah, itu adalah tentang hak dan kewajiban kita. Kemudian di sini Ibu Guru punya contoh-contoh hak, ya. Terutama contoh hak di lingkungan keluarga. Nah, ini adalah beberapa contoh hak di lingkungan keluarga. Yang pertama, kita berhak mendapatkan makanan. Kemudian kita berhak mendapatkan pakaian, minuman, dan kita juga berhak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua kita atau semua anggota keluarga yang ada di lingkungan tempat tinggal kita. Jadi ini adalah contoh-contoh hak, ya. Jadi contoh-contoh hak ini dia masuk ke dalam lingkungan keluarga, di mana di sini kita berhak mendapatkan makanan, berhak mendapatkan minuman, dan berhak mendapatkan kasih sayang dari anggota keluarga di rumah kita masing-masing atau di tempat tinggal kita, ya. Jadi ini adalah contoh-contoh hak di lingkungan keluarga.